Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Khairunisa Rahab, NIM 0601251001 dari program studi ilmu perpustakaan FIS Winsu. Di video kali ini, saya akan menampilkan aktualisasi nilai pendidikan kewarganegaraan dengan tema literasi informasi dan demokrasi. Literasi informasi adalah kemampuan seseorang untuk mengenali, menemukan, mengevaluasi, dan menggunakan informasi secara efektif dan bertanggung jawab. Dalam kehidupan berdemokrasi, kemampuan ini termasuk sangat penting agar kita sebagai warga negara dapat berpartisipasi secara aktif, kritis, dan juga bijak. Nah, di sini saya akan menjelaskan 5 contoh perilaku positif dan 5 contoh perilaku negatif yang berkaitan dengan tema literasi informasi dan demokrasi. Contoh perilaku positif pertama yaitu, saya baru saja menerima pesan berantai dari WhatsApp yang mengklaim bahwa pemerintah akan memblokir semua akun yang tidak daftar ulang. Daripada langsung meneruskan pesan itu, saya memilih untuk mencari tahu kebenarannya terlebih dahulu melalui portal berita resmi. Setelah dicek, pesan tersebut ternyata tidak benar alias hoax. Keputusan untuk tidak meneruskan pesan yang belum terverifikasi secara benar adalah bentuk tanggung jawab saya sebagai warga negara. Dalam demokrasi, informasi yang beredar di masyarakat sangat memengaruhi opini publik. Jika kita semua membiasakan diri untuk memverifikasi terlebih dahulu, maka penyebaran berita hoaks dapat kita tekan bersama-sama. Perilaku positif kedua yaitu, dalam keseharian saya membiasakan diri untuk mendapatkan informasi hanya dari sumber yang terpercaya, seperti portal berita resmi yang sudah terverifikasi oleh Dewan Pers, bukan dari status media sosial yang tidak jelas asal-usulnya. Kebiasaan ini penting karena tidak semua informasi yang beredar di internet itu benar. Sebagai mahasiswa ilmu perpustakaan, saya diajarkan bahwa kualitas informasi yang kita konsumsi menentukan kualitas keputusan yang telah kita buat. Dalam berdemokrasi, warga yang menerima informasi secara benar akan mampu bersikap dan berpartisipasi dengan lebih bijak. Contoh perilaku positif yang ketiga yaitu, sebagai mahasiswa, saya memanfaatkan layanan perpustakaan digital untuk menambah wawasan dan pengetahuan. Banyak platform perpustakaan digital yang bisa diakses gratis pada masa seperti ini, menyediakan ribuan buku, jurnal, dan referensi ilmiah yang bisa dibaca kapan saja dan bisa digunakan di mana saja. Dengan membiasakan membaca dari sumber ilmiah, saya tidak akan mudah percaya pada informasi yang dangkal dan tidak berdasar. Dalam konteks demokrasi, warga yang gemar membaca dan belajar akan menjadi pemilih yang cerdas, tidak akan mudah dimanipulasi, dan mampu menilai kebijakan pemerintah secara objektif. Perilaku positif keempat yaitu, ketika membaca berita tentang suatu isu, misalnya kebijakan kenaikan biaya kuliah, saya tidak langsung percaya pada satu sumber saja. Saya membaca berita yang sama dari beberapa media yang berbeda, lalu membandingkan sudut pandangnya sebelum membentuk pendapat secara sendiri. Dalam konteks ilmu perpustakaan, hal ini disebut triangulasi sumber, yaitu sebuah praktik penting untuk memastikan informasi yang kita terima sudah lengkap dan tidak bias. Dalam demokrasi, kemampuan berpikir kritis seperti ini sangat dibutuhkan agar kita tidak mudah digiring oleh satu narasi atau kepentingan tertentu saja. Contoh perilaku positif 5 yaitu, sebagai warga negara yang sudah memiliki hak pilih, saya memandang pemilu sebagai tanggung jawab, bukan sekadar formalitas. Sebelum memilih, saya mencari tahu rekam jejak, visi, dan misi para kandidat dari sumber yang dapat dipercaya, bukan hanya dari konten yang viral di media sosial. Ini hubungan langsung antara literasi informasi dan demokrasi. Pilihan yang kita buat di bilik suara seharusnya didasarkan pada informasi yang benar, bukan pada emosi sesaat atau pengaruh kampanye yang menyesatkan. Semakin literat warga negaranya, maka akan semakin sehat demokrasi sebuah bangsa. Selanjutnya, saya akan mencontohkan 5 perilaku negatif. Yang pertama yaitu, saya baru saja meneruskan pesan berantai di WhatsApp ke grup keluarga tanpa membacanya secara tuntas, apalagi memverifikasinya. Pesan itu berisi klaim bahwa ada bantuan pemerintah yang bisa diambil hari ini disertai dengan tautan yang mencurigakan. Tindakan seperti ini sangat berbahaya. Selain berpotensi menyebarkan hoaks, tautan semacam itu juga bisa berisi penipuan yang merugikan orang lain. Dalam konteks demokrasi, menyebarkan informasi dapat merusak kepercayaan publik dan menciptakan kekacauan di masyarakat. Kita semua akan bertanggung jawab atas setiap informasi yang kita sebarkan. Contoh perilaku negatif
negatif 2 yaitu saya melihat judul berita di media sosial yang berbunyi pemerintah resmi hapus subsidi BBM mulai bulan depan. Saya langsung panik dan mengomentarinya tanpa membaca isi beritanya sama sekali. Padahal ketika dibaca, ternyata itu hanya wacana yang masih dalam tahap diskusi, bukan kebijakan resmi. Kebiasaan bereaksi hanya berdasarkan judul adalah salah satu jebakan terbesar era informasi digital. Media sering menggunakan judul yang provokatif untuk menarik klik. Dalam demokrasi, sikap reaktif ini bisa memperkeruh situasi dan membentuk opini publik terbentuk dari kesalahpahaman. Contoh sikap negatif 3 yaitu, saya melihat sebuah video di TikTok yang mengklaim bahwa suatu produk makanan terkenal mengandung bahan berbahaya. Tanpa mengecek kebenarannya, saya langsung membagikan video itu ke story Instagram saya karena terlihat mengejutkan dan sudah banyak ditonton oleh banyak orang. Padahal saya tidak tahu apakah klaim dalam video itu benar atau tidaknya. Tindakan ini juga bisa merugikan pihak yang dituduh, menimbulkan kepanikan yang tidak perlu, bahkan bisa berujung pada masalah hukum. Sebagai warga negara yang bertanggung jawab, kita harus berpikir sebelum menekan tombol share. Contoh perilaku negatif 4 yaitu, ketika ingin tahu prosedur mengurus dokumen kependudukan, saya sebenarnya bisa mengaksesnya langsung di situs resmi pemerintah yang informasinya sudah pasti akurat dan terbaru. Namun karena saya malas membaca, saya lebih memilih bertanya di grup WhatsApp atau percaya pada informasi dari akun media sosial yang tidak jelas kredibilitasnya. Akhirnya, saya datang ke kantor dengan dokumen yang salah karena informasi yang saya dapat ternyata sudah tidak berlaku. Ini adalah contoh nyata bagaimana mengabaikan sumber resmi dapat merugikan diri sendiri. Literasi informasi mengajarkan kita untuk selalu mengutamakan sumber yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Contoh perilaku negatif 5 yaitu, menjelang pemilihan kepala daerah, banyak informasi tersedia tentang para kandidat, rekam jejak mereka, program kerja yang ditawarkan, hingga latar pendidikan mereka dan pengalaman mereka. Namun saya memilih untuk tidak mencari tahu sama sekali dengan alasan, toh siapapun yang menang hasilnya akan sama saja, dan akhirnya saya tidak menggunakan hak pilih saya. Sikap apatis ini adalah bentuk kegagalan literasi informasi dalam berdemokrasi. Ketika kita tidak mau mencari tahu dan tidak berpartisipasi, kita menyerapkan nasib daerah kita kepada mereka yang mungkin memiliki kepentingan berbeda dengan masyarakat banyak. Golput atau golongan putih bukan solusi yang tepat, justru partisipasi yang berdasarkan informasi lah yang dapat mendorong perubahan nyata. Berdasarkan 10 contoh yang telah saya jelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa literasi informasi bukan sekadar kemampuan, tapi juga teknis mencari data dan melainkan sebuah sikap dan tanggung jawab sebagai warga negara. Mari mulai berpikir dari hal kecil, yaitu berpikir sebelum menekan tombol bagikan atau tombol share. Terima kasih atas perhatian semuanya. Saya tutup video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're